Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu wa ma qara'na li hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa jami' malaikatillahi muqarrabin. Summa ila jami' ulama ila amilin, khususun ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah, wa khususun ila al-alim al-alamah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Fushini Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum khususun aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa khususun ila Haji Ahmad Imam Mawardi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu tsaniyatu wal arba'una. Adapun cabang ke-42 ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin. Wa syu'batu tsaniyatu wal arba'una. Adapun cabang ke-42 at-tawassutuh ialah bijak bin nafaqati di dalam menggunakan harta, bainal israfi antara berlebih-lebihan, wal iktari dan terlalu irit. Jadi kalau menggunakan harta itu jangan terlalu irit dan juga jangan terlalu berlebih-lebih, biasa aja. Kalau butuh beli, kalau tidak begitu butuh jangan. Kalau pengen beli, kalau tidak jangan. Qala Allah Ta'ala berfirman, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل dan janganlah jadikan yadakah tanganmu maghlulatan terbelenggu, ila unukikah ke lehermu, maksudnya kikir, pengen sesuatu eman tapi nggak boleh itu. Kalau pengen beli, asalkan tidak melampaui batas. Wala tabsudha dan jangan terlalu membeberkan tangan. Kullal basti dengan keterlaluan, maksudnya terlalu boros. Fataqudah maka jadi kalian maluman tercela, mahsuron menyesal. Ai maksudnya la tumsik jangan mengekang, yadakah tanganmu anil infaqih untuk membelanjakan, menggunakan harta, kullal imsakih
dengan keterlaluan mengekang, pengen itu ditahan, eman hartanya, pengen itu ditahan. Jangan. Kalau pengen ada uang beli, tapi jangan terlalu banyak, sesuai kebutuhan. Beli sepatu sampai 5, itu namanya mengoleksi, bukan sesuai kebutuhan. Wala tabsudha, dan jangan terlalu boros pada harta. Fil infaqih, di dalam infak. Kullal bastih, seboros-borosnya. Tidak boleh terlalu boros juga, tidak boleh. Sedang-sedang aja. Hidup itu santai, sedang-sedang saja. Ya. Fatasiru, kemudian kamu menjadi mazmuman, ialah tercela, minal khalqih, dari makhluk, dicela oleh makhluk. Wal khaliq, dan Allah subhanahu wa ta'ala. In amsaktaha, apabila kamu menahan tangan, kullal imsaki, sebenar-benarnya menahan. Maksudnya tidak mau sama sekali untuk menggunakan hartanya, eman disimpan terus sampai mati, hartanya tertawa nanti, di rekeningnya tertawa hartanya. Pemilik saya sudah mati, padahal saya belum digunakan. Kalau bisa sebelum mati hartanya sudah digunakan semua, enak, gak menyesal, hartanya sudah dinikmati. Baik dengan cara menginfakkan kepada orang lain, bagi-bagi, atau beli-beli. Pokok sekiranya mati tidak menyimpan apa-apa, enak. Nadiman, menyesal. Imbasataha, jika kamu terlalu boros pada yad, terlalu imbasataha, jika kamu membeberkan iyad, tangan, ulal bastih, keterlaluan membeberkan. Maksudnya ini bahasa-bahasa kinayah, maksudnya terlalu boros. Wa munqati'an, dan terputus bikah denganmu. La syai'ah, tidak ada sesuatu pun indakah di sisimu, sampai habis, gak boleh. Kecuali makom-makom tinggi. Ada makom-makom yang memang tidak pernah menyimpan harta, ada. Jadi di lemarinya itu habis. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu boros, tabdzira, dengan seboros-borosnya. Maksudnya apa? Maksudnya bil infaqi, dengan menggunakan harta, fil maksiati, dalam maksiat. Hartanya digunakan maksiat. Punya harta banyak, semisal digunakan untuk nonton orkes, nonton maksiat, tidak boleh. Atau punya harta dibeli minuman-minuman memabukkan, itu namanya temannya
setan. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang membuat mubadzir, kanu ialah mereka ikhwana syayatin, ialah teman-temannya setan. Jadi harta, moderasi dalam berekonomi, dalam mengelola harta itu tidak boleh menggunakan harta dengan hal-hal yang dilarang. Ay amsalahum, sama dengan setan, fi syararati, di dalam keburukan. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma khabah, tidak kecewa, man, siapa man, istakharah, yang istikharah siapa man. Jadi kalau punya harta banyak, mau dibuat apa? Sholat 2 rakaat dulu, minta petunjuk kepada Allah. Istikharah. Wala nadimah, dan tidak menyesal siapa man. Wala nadimah, dan tidak menyesal man, siapa man, istasyarah, yang bermusyawarah siapa man. Musyawarah, diskusi dulu dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang berpengalaman. Kalau musyawarah harta dengan para pemabuk, ya sama halnya tidak musyawarah. Lebih baik tidak bermusyawarah. Walaftaqarah, dan tidak akan fakir, man, siapa man, iktasodah, yang moderat, yang tengah-tengah, yang sedengan siapa man. Jadi kalau menggunakan harta jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit, biasa-biasa aja. Ayat tawassatoh, tengah-tengah siapa man, bil infaqih, di dalam menggunakan harta. Untuk apa harta? Untuk kebutuhan diri sendiri. Selanjutnya untuk siapa? Untuk orang tua, untuk istri, untuk anak, dan untuk kerabat, dan untuk sesama muslim. Qala, berkata an-nadhimu, siapa nadhim, utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad, harim li irdil muslimina fataslamu. Ini bait tentang kebahagiaan. Utruk, tinggalkanlah, wa amsik, dan tahan, kullah ghillin, setiap hati yang mangkel. Jangan sampai mangkel. Kalau mangkel itu ada yang salah di hati kalian. Ya. Kalau mangkel, benci kepada seseorang, hatinya ada yang geli, cara berfikirnya geli, nanti ada solusinya. Wal hasad, dan iri. Harim, muliakan, liirdil muslimin, kehormatan orang-orang Islam, fataslamu, maka kamu selamat. Jadi ada beberapa hal agar kita bahagia, selamat. Nanti dijelaskan. Zakara, menyebut an-nadhimu, siapa nazim, fi hadzal baiti, dalam bait ini, syu'bataini, 2 cabang, fayuqaluh, maka dikatakan, ala naskima, sesuai pola apa, marrah yang lewat apa ma. Wa syubatu tsalitsatu wal arbaun, adapun cabang ke-43, tarkul ghillih, ialah tidak mangkel, wal hasadih, dan iri. Fal ghilluh, maka adapun mangkel, bikasil ghain, dengan kasrah ghain, al hikduh, ialah dengki. Wa huwa, adapun hikat, dengki, samratul ghadabi, ialah buah dari marah, muring-muring.
Perbanyak sholawat agar tidak muring-muring, dan berbanyak istighfar. Tujuan dari hidup di dunia adalah kebahagiaan, bukan yang lain. Tapi kalau semisal mangkel atau yang lain, biasa ya di dunia. Yang tidak ada mangkelnya itu nanti ketika sudah di surga. Wa mahallu quwwatil ghadabi, adapun tempat kuatnya marah, al-qalbuh ialah hati. Wa maknahu, adapun maknanya ghil. Apa maknanya ghil? Ghalayanu damil qalbih, ialah mengalirnya darah hati, li talabil intiqam, karena ingin balas dendam. Ini hati-hati jahiliyah. Kalau hatinya orang-orang muslim tidak seperti ini. Tidak ada niatan untuk balas dendam. Tapi kalau orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak tahu agama, itu pengennya balas dendam toh. Bisa jadi kesalahan orang lain itu tidak sengaja, sedangkan balas dendam itu pasti berunsur dari kesengajaan. Wa makna al-hikdi, adapun maknanya hiqd, ayal zamah, ialah menetap qalbahu, pada hatinya, istisqaluhu, apa rasa berat terhadap orang lain. Ketika ada orang lain berhasil mendapatkan kenikmatan, merasa berat, itu hatinya rusak, harus diperbaiki, harus dicerahkan dengan memperbanyak ingat mati dan membaca Al-Qur'an, dzikrul maut wa tilawatul Qur'an, wa buduhu, dan marahnya hati. Kalau orang tidak ingat mati, itu bahaya. Lebih bahaya daripada pembunuhan, lebih bahaya daripada hal-hal yang berbahaya. Karena kalau tidak ingat mati, itu biasanya bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah keinginan. Kalau ingat mati kan tidak, ya Allah, jangan sampai terjadi, nanti saya mati, apa gunanya? Kalau ingat mati itu enak, bikin adem. Makanya sering-sering ingat kecuali satu yang tidak boleh ingat mati, ketika bekerja, cari uang, tidak boleh ingat mati. Nanti kalau cari uang ingat mati, ya Allah, besok sudah mau mati, gak tahu kapan mau mati, ya gak semangat kerja. Selain itu harus ingat mati, dalam keadaan ngaji ingat mati, dalam keadaan ibadah ingat mati, aktivitas apapun harus ingat mati, kecuali satu, dalam keadaan kerja. Tapi kalau sudah memperoleh hasil, harus ingat mati lagi, agar tidak terobsesi terus menumpuk harta, belum digunakan mati, eman. Wa ayyadumah, dan terus menerus, zalikah, apa rasa itu, rasa berat kepada orang lain, mangkel kepada orang yang terus menerus, wa yabqa, dan langgeng apa dzalik. Qala, bersabda an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu, adapun orang mukmin, cara yang paling ampuh agar tidak tumbuh rasa mangkel, itu jangan sering-sering ngumpul dengan orang-orang yang mangkelan kepada orang lain. Kalau ada orang kok pembicaraannya, narasinya itu mangkel kepada orang lain, mangkel terhadap milik orang lain, jangan lama-lama duduk dengan mereka, pindah. Fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai membicarakan topik yang
Berkumpullah dengan orang-orang yang tidak, omongannya tidak bikin mangkel. Karena kenapa? Al-mu'minu, adapun orang mukmin, laisa, ialah bukan siapa mukmin, bihakudin, ialah mangkelan. Intinya jangan ngumpul sama orang yang pembicaraannya propaganda, yang pembicaraannya itu mengadu domba aja diaju, apalagi kalian. Jangan. Ini penting ini. Keselamatan kita nanti kan tergantung hati kita, maka hati kita itu harus dijaga, lebih dijaga daripada fisik kita. Kalau kita senantiasa menjaga kesegaran fisik, maka kita juga harus senantiasa menjaga kesegaran, keselamatan hati. Karena pusat perhatian Allah bukan fisik, tapi pusat perhatian Allah adalah hati. Jadi menjaga kesehatan hati itu penting. Summa haddul hasadi, kemudian adapun batasan hasud. Apa iri itu? Karahatud nikmah, ialah tidak suka nikmat, wa hubbu zawaliha, dan ingin hilangnya nikmat, anil mun'ami alaih, dari orang yang diberi nikmat. Jadi kalau ada orang mempunyai nikmat, kita pengen nikmat itu hilang, itu namanya iri. Tidak boleh. Kalau ada dalam hati kita seperti itu, perbanyak istighfar. Penting banyak istighfar itu. Makanya perbanyak baca astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, astaghfirullah kana ghafara, astaghfirullah. Kalau satu hari satu malam saja tidak baca istighfar bikin gundah gulana, pusing. Bagaimana orang yang tidak pernah beristighfar selama hidupnya? Atau hanya sebulan sekali, atau hanya seminggu sekali? Bagaimana gelisah hatinya? Tidak bersolawat satu hari saja sudah gak enak. Apalagi yang satu minggu tidak pernah bersolawat, bahkan satu bulan tidak pernah bersolawat. Pasti hatinya itu gundah gulana, pusing. Wahwa, adapun hasud, iri, minnata ijil higdih, ialah buah-buah dari dengki. Wal higdu, adapun dengki, minnata ijil ghadabi, ialah buah dari marah. Fal hasaduh, maka adapun iri, fal urfarih, ialah cabangnya cabang. Wal ghadabu, adapun marah, asrul asli, ialah pokoknya pokok. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taudab faraddah miraran, la taudab, faqala la taudab, jangan marah, kemudian diulang-ulang, jangan marah, jangan marah. Ya Allah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan saling iri. La tahasadu, jangan saling iri. Wa la tanajasu, dan jangan saling menaikkan harga. Wa la tabaghadu, dan jangan saling marah. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling. Ada temannya berpaling, temannya melihat dengan senyuman berpaling, itu gak boleh. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu bukan karakternya umat Nabi Muhammad. Wala yabi, dan jangan menjual. Baik ba'dukum, siapa sebagian dari kalian, ala bai'i ba'din, atas jualan orang lain. Wa kunu, dan adalah kalian, ibadallahi, ialah hamba-hamba Allah, ikhwanan, bersaudara. Al-muslimu, adapun orang muslim, akhul muslimih, ialah saudaranya sesama muslim. Wal makna, adapun artinya, la tatamannau, jangan berharap, zawalan nikmah, hilangnya nikmat, anil ghairih, dari yang lain. Ada orang punya nikmat, ya Allah, semoga nikmatnya itu cepat hilang. Ada orang punya motor baru, ya Allah, semoga dia cepat tabrakan. Gak boleh, itu namanya iri. Ingin nikmat pada diri orang itu hilang. Kalau kita hatinya seperti itu, berarti hatinya kotor, perlu dibersih. Jika kalian sering-sering nyapu di rumah, maka harus lebih sering nyapu di hati. Hatinya harus dibersihkan juga. Wala tazawwadu, dan jangan menambah, fi thamanil mabi, di dalam harga barang dagangan, la li urubatin, la li raghbatin, bukan karena ingin, fi syira'ihi, membelinya, bal li taghtarru, akan tetapi ingin menipu kalian, ghairakum, pada yang lain. Semisal begini, saya bertemu dengan B, mau beli-beli kepada si A, harganya 100.000. Saya datang, loh ini kok cuma 100.000, sebagus ini 100.000, biasanya ini 200. Tapi bukan ingin membeli, ingin menipu pembeli si B ini agar bukan tertarik. Oh iya ta, harganya segitu, iya. Oh, kalau begitu saya beli meskipun 150.000. Padahal dia mengatakan, loh kok cuma 100.000, padahal sebagus ini di rumah saya 200.000. Nah, penjualnya temannya sendiri, kong kali kong ya. Oh, pembelinya datang, wah iya ta, wah saya beli 150.000, gak apa-apa. Menambahkan harga karena menipu pembeli, bukan karena ingin membeli, karena ingin menipu yang lain, sedangkan penjualnya temannya sendiri. Nggak boleh itu. Penipuan tidak boleh. Itu ciri-ciri ahli neraka. Jadi kalau pengen melihat ahli neraka, ciri-cirinya adalah penipu. Wala yabghad, dan jangan marah, mangkel, ba'dukum, siapa sebagian dari kalian, ba'don, kepada sebagian yang lain. Ini proses hati. Kalau ada rasa mangkel, maka harus dibersihkan hatinya. Wala yu'rid, dan jangan berpaling, ba'dukum, siapa sebagian kalian, amba'din, dari sebagian yang lain, karohatan, karena benci, lahu, padanya. Ada orang lain melengos, berpaling, nggak boleh itu bukan karakter Nabi Muhammad, karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan saling berpaling. Senyum kalau berhadapan kepada orang lain, senyum, tertawa, bahagia. Tapi karakter yang seperti itu tidak akan dimiliki kecuali hatinya sudah bersih. Makanya sering-sering membersihkan hati. Kalau ada orang melengos,
Itu nama hatinya masih kotor. Harus dibersihkan. Wala yakul, dan jangan mengatakan ba'dukum sebagian dari kalian limustari sil'atin, pada orang yang ingin beli-beli sesuatu, fi zamanil khiyarih, di waktu pilih-pilih, ifsah, batalkan, hadzal bai'ah, jual beli ini, wa ana, adapun saya, abiuka, ialah akan menjual padamu, mislahu, seperti itu, bi arkhasoh, dengan lebih murah, min thamanihi, dari harga itu, wa ajwadah, atau lebih bagus, minhu, dari benda itu, bithamanihi, dengan harganya. Jangan mengatakan seperti ini, kamu sedang apa, tawar menawar ya? Batalkan, saya punya di sana lebih bagus, lebih murah lagi. Jangan, kasihan penjual, sudah berusaha, ada pelanggan, hatinya sudah seneng, wah ini mau dibeli. Kemudian kalian datang, berapa harganya? Loh, segitu harganya, kok mahal banget. Tak anterin, di situ ada. Jangan. Itu menyakiti perasaan penjual. Wa ta'atau, dan salinglah memberi, ya ibadallah, wahai hamba Allah, ma apa tasiruh, yang jadi kalian, bihi, dengan ma, ka'annakum, ialah seolah-olah kalian, auladuh rajulin, ialah anak-anak orang, wahidin, yang satu. Jadi kalian itu saling member. Kalau kalian makan bareng, bertiga, berempat, kok piringnya pisah-pisah, ada lauk yang beda satu, saling beri. Itu tanda hatinya loman. Seakan-akan kalian anaknya satu orang. Bagaimana kalau saudara kan kalau satu saudara itu kan biasanya kalau makan saling berbagi, sedikit ya sedikit. Ya. Seakan-akan saudara kandung. Kalau sudah seperti itu, insya Allah adem, ayem, sejahtera, enak. Kama annakum, seolah-olah sungguh kalian, ibadu rabbin wahidin, ialah hambanya Tuhan wahidin, yang satu. Kalian kan merasa satu hamba Allah semua, maka tanamkan dalam diri kalian itu satu anak dari satu bapak. Artinya maksudnya apa? Tanamkan dalam hati kalian kalau kita itu saudara. Kalau ada yang salah, saling mengingatkan. Kalau ada yang bagus, saling mendukung. Ada kebaikan orang lain, kenikmatan orang lain, sudah gelisah. Aduh, kok bukan saya yang dapat itu. Aduh, kok bukan saya. Itu namanya hatinya rusak. Hatinya karatan, banyak karatnya, karena tidak pernah membaca Al-Quran, atau tidak pernah membaca sholawat, tidak pernah membaca istighfar. Maka hatinya karat, mangkel telus. Fa innal muslimah, maka sungguh orang muslim, akhul muslimih, ialah saudaranya sesama muslim, fid dini, dalam agama. Wa anil Hasan, dan dari Hasan bin Ali, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, al-ghillu, adapun mangkel, wal hasaduh, dan iri, yakulani, ialah menghilangkan, memakan, al-hasanatih, kebaikan-kebaikan. Mangkel dan iri hati itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang telah kita
kama ta'kuluh sebagaimana memakan an-naruh api al-hatabah pada kayu bakar. Sebagaimana kayu bakar menghanguskan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hukiyah diceritakan anna iblisah sesungguhnya iblis bukan pakai R ya, kalau R iblis. Ini iblis. Iblis datang baba Fir'aun, pintunya Fir'aun. Faqara'ah kemudian dia mengetuk alaihi atas Fir'aun al-babah pintu. Ada iblis mau namu ke rumahnya orang yang paling terlaknat Fir'aun. Faqala maka berkata Faqala maka beroceh Fir'aunnya ngoceh. Fir'aun ini ngejar-ngejar Nabi Musa ini sampai berlari-larian Nabi Musa. Man hada, katanya Fir'aun, hei siapa yang ngetok-ngetok pintu? Faqalah maka menjawab iblis, lau kuntah ilahan, jika kamu Tuhan, ma jahiltah, pasti kamu tahu. Ada iblis ngetok pintu, tok tok tok. Siapa di sana? Siapa di belakang pintu? Jawabnya iblis hebat. Kalau kamu Tuhan ya tahu. Kok masih nanya? Untung tidak hidup di zaman sekarang iblisnya Fir'aun ini. Kalau hidup di zaman sekarang, tok tok tok, Fir'aun jawab. Fir'aun berkata, siapa? Kamu nanya. Untung tidak hidup di zaman sekarang. Iblisnya cerdas. Kan Fir'aun ngaku tuh Tuhan. Tok tok tok. Siapa? Loh, katanya Tuhan. Kalau Tuhan tidak usah nanya. Karena Tuhan itu ya'lamu ma fis samawati wal ard, maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Ini Tuhan masih banyak nanya. Kalau Fir'aun itu Tuhan, nanti kalau kita berbuat dosa sampai di akhirat, dosa kamu apaan? Loh, belum tahu. Oh, saya gak punya dosa. Ditipu nanti. Para korupsi semisal mati disidang sama Fir'aun. Hei koruptor, apa saja yang kamu korupsi? Gak ada sih, cuma hoak itu Tuhan. Ditipu Tuhannya nanti. Falamma dakhala maka ketika masuk siapa iblis, qala berkata siapa iblis li Fir'aun kepada Fir'aun, ata'rifu apa kamu tahu Fir'aun, fil ardi di bumi, man seseorang, huwa yang adapun dia, syarrun ialah lebih buruk mingkah darimu. Fir'aun, apa iblis? Kamu tahu orang yang lebih buruk daripada kamu Fir'aun. Qala menjawab Fir'aun, man huwa? Siapa itu? Qala berkata iblis, al-hasidu ialah orang yang iri. Jadi orang yang iri itu lebih buruk daripada siapa? Baterainya habis. Daripada dimatikan. Cek. Jadi orang yang hasud itu lebih buruk daripada iblis. Wabil hasadi, dan karena iri, waqatu saya
terjatuh fi hadzal mihnati, di ujian ini. Jadi dulu ceritanya begini. Allah menciptakan jin, kemudian menciptakan Nabi Adam, seniornya. Nabi Adam ini senior, juniornya. Seniornya siapa? Iblis. Kemudian oleh Allah diuji iblis ini. Iblis, kamu sekarang sujud kepada Adam. Loh. Kok saya mau sujud kepada Adam? Saya kan seniornya. Saya kan lebih mulia, diciptakan dari api lagi, sedangkan Adam diciptakan dari qala ana khairum minhu. Saya lebih baik. Saya iri kalau saya suruh sujud kepada dia, justru dia sujud kepada saya. Langsung Allah berfirman, ukhruj minha madhmuman madhura. Keluar kamu kok sombong. Jadi kalau orang sombong, gak ada ceritanya orang sombong di neraka. Jadi kalau pengen masuk di surga, ya, gak ada ceritanya orang sombong di surga. Jadi kalau pengen masuk neraka surga, jangan sombong. Iblis saja sudah di surga, sombong dikeluar, apalagi yang belum masuk. Wasyubatur rabi'atu wal arbaun. Adapun cabang yang ke 44, man udzammil muslimin, ialah mencegah diri mencela orang-orang muslim. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan orang muslim. Fi hadratihim, di waktu mereka ada, au ghaibatihim, atau di waktu tidak ada mereka. Jadi kita tidak boleh merendahkan harga diri orang lain. Dulu ada seorang preman berjalan dengan seorang ahli ibadah, sebut semisal kiai lah, atau bu nyai, atau ulama. Ulama ini jalannya cepat, tidak mau jalan bareng dengan preman ini, risih, gak level, hatinya sedangkan yang preman ini pelan-pelan. Kenapa? Merasa agak pantas bersama dengan orang mulia, hatinya rendah. Saya gak pantas berjalan bareng sama orang-orang mulia ini. Kemudian Allah Maha Tahu, karena sombong orang ini yang jalan cepat-cepat, merasa dirinya lebih baik daripada yang belakang, dihapus semua pahalanya. Sedangkan yang preman ini karena hatinya rendah, merasa hina, merasa tidak punya apa-apa, dihapus semua dosa. Jadi dosanya menjadi 0, yang di depan pahalanya juga menjadi 0, sama-sama 0. Jadi tidak boleh merasa lebih baik. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasabi mri'in, cukup seseorang, minasyarrih, dianggap buruk. Siapa orang buruk itu? Ayyah kiroh, adapun menganggap remeh akhahu, saudaranya, al-muslimah, yang muslim. Jangan sampai hati kita terbesit lebih baik daripada yang lain, atau yang lain lebih buruk daripada kita. Jangan sampai.
itu seburuk-buruknya manusia. Kullul muslimi, adapun setiap orang muslim, alal muslimi, terhadap muslim yang lain, haramun ialah haram, damuhu apa darahnya, wa maluhu dan hartanya, wa irduhu dan kehormatannya, semuanya mulia, darah, harta dan kehormatannya. Yakfi cukup al muslimah pada orang muslim, al insanah pada manusia, minal qabaihi termasuk keburukan-keburukan, ayyastahqirah apa meremehkan, apa dia meremehkan, bi akhihi pada saudaranya al muslimi yang sesama muslim, li faqrin karena fakir, au ghairihi atau yang lain. Tidak, dalam Islam tidak ada perbedaan kasta. Meskipun orang miskin bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Jangan sampai hatinya merendahkan orang lain. Fadlaikuh maka adapun yang pantas selayaknya, ta'zimuhu ialah memuliakan orang Islam, wa ikramuhu yakni memuliakan orang fajami'u ma maka setiap apa yu'dhi yang membuat sakit, al muslimah yang menyakiti, al muslimah orang muslim yang lain, haramun ialah haram. Apapun yang membuat orang lain tersakiti itu haram. Menyakiti perasaannya haram, melukai tubuhnya haram, semuanya haram. Iraqatu damihi mengalirkan hartanya, mengalirkan darahnya haram. Wa akhdhu malihi dan mengambil hartanya haram juga. Fi wa dhammuhu dan mencelanya haram. Fi hadratihi di waktu dia ada, au ghaibatihi atau tidak ada. Wa fil hadisi dan di dalam hadis, man adapun man, mata ialah yang mati siapa man, taiban ia dalam keadaan bertaubat, minal ghaibatih dari ghibah, fahuwa maka adapun man, akhiru man ialah orang yang paling terakhir, yadkhuluh dia masuk al-jannatah surga. Orang yang taubat dari ghibah mati masuk surganya belaka, padahal taubat. Bagaimana orang yang tidak pernah bertaubat ghibah? Ghibah itu dosa besar. Wa man adapun man, mata ialah yang mati siapa man, musirron ialah terus menerus, alaiha atas ghibah, fahuwa maka adapun man, awaluman ialah orang pertama kali, yadkhuluh yang dia masuk an-naroh ke neraka. Jadi kalau pengen masuk neraka duluan, perbanyaklah ghibah. Maksudnya wahwa adapun man, ya beki ialah menangis siapa man. Kalau pengen tidak pertama kali masuk neraka, jangan perbanyak ghibah. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adapun man, hama ialah yang menjaga siapa man, irda akhihi kehormatan saudaranya, al muslimih yang muslim, fid dunya di dunia, ba'athahullahu maka Allah membangkitkannya, ba'athallahu ta'ala maka Allah ta'ala membangkitkannya, lahu padanya, mengutus maksudnya malakan malaikat, yahmihi yang menjaganya, yaumal kiamati di hari kiamat, di minan narih dari neraka. Wa qala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adapun man, dzukirah yang disebut, indahu di sisi man, akhuhu al muslimu wa huwa yastati'u nasrahu falam yansurhu
adrakahullahu biha fid dunya wal akhirah wa man dzukira indahu akhuhu al-muslimu fanasarahu nasarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad